PKS dan dengan Demokrat, yang mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, mudah-mudahan bisa difinalisasi. Terima kasih atas doanya, atas dukungannya, atas perhatiannya. Nah, saya ingin respon beberapa. Pertama soal wakil yang tadi banyak ditanyakan. Jadi soal pasangan ini memang pembahasannya itu berurutan. Jadi kalau Pak Imang tadi tanya soal partai koalisi, ini dulu yang harus selesai, Pak. Jadi koalisinya beres, kemudian pasangan beres. Jadi urutannya kira-kira begitu. Dan sesungguhnya memang secara waktu bisa kapan saja. Jadi kita melihat 3 faktor yang saya sering sampaikan. Kontribusi pada pemenangan, yang kedua adalah kontribusi pada stabilitas koalisi, yang ketiga adalah kontribusi pada menjalankan roda pemerintahan. 3 itu. Jadi waktunya kapan saya juga belum tahu nih, Bapak-bapak. Jadi Umi Afrah yang tadi menanyakan, Bu Evi juga yang tadi sampaikan, kemudian Pak Joni, saya boleh sampaikan bahwa saat ini masih dalam proses pembicaraan, jadi saya juga tidak punya bahan untuk dibocorkan, Pak Joni. Jadi dibocorkan itu kalau udah ada isinya, Pak, jadi bocor. Ini isinya juga kita belum, Pak. Jadi memang pembahasannya masih fase awal. Kemudian tentang partai, pembicaraan serius dengan PKS dan dengan Demokrat, yang mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, mudah-mudahan bisa difinalisasi. Lalu Pak Halim tadi menanyakan mengenai misi dan visi. Iya, begini Pak. Jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman media, jangan hanya tanya visi misi, tapi tanya rekam jejak. Karena kalau visi misi disampaikan tanpa rekam jejak, maka tidak ada kredibilitas. Visi misi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Jadi benar tetap harus menyampaikan visi misi. Dan saya minta kepada teman-teman media, jangan berhenti di situ. Tapi tanyakan juga rekam jejaknya. Itu yang selalu saya dorong, agar kita-kita semua yang berada di dalam proses ini menyampaikan bukan hanya rencana masa depan, tapi juga karya apa yang sudah dikerjakan. Karena rencana hanya bisa kita pandang kredibel kalau dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan. Jadi setuju Pak, tetap memang visi misi harus ada, tapi jangan berhenti di visi misi supaya ada kredibilitas. Bu Erita, terima kasih. Insya Allah Bu, kita sampaikan berkali-kali bahwa Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial. Dan itu adalah cita-cita para pendiri bangsa dan para pendiri Republik. Dan itulah yang kami pegang sekarang. Jadi ketika kita memperjuangkan tiap 5 tahun sekali ada pemilu, itu sesungguhnya untuk mengecek. Saya membayangkan seperti sebuah perjalanan. Dari satu titik ke titik kedua, titik ujung. Ini 5 tahun sekali kita mengetes apakah rute yang kita tempuh masih rute yang sesuai dengan tujuan. Jadi 5 tahun sekali itu kita tes. Tujuannya di mana tujuannya yang dikatakan dalam pendirian Republik oleh para pendiri bangsa. Jadi ketika 5 tahun sekali itu bukan soal meneruskan pemerintahan sebelumnya saja, tapi bukan soal perubahan terhadap pemerintah sebelumnya saja, tapi memastikan bahwa
arah 5 tahun berikutnya sesuai dengan arah tujuan didirikan Republik itu. Jadi insya Allah sejalan. Berita terima kasih. Saya ingin sampaikan terima kasih pada semua doanya yang tadi disampaikan atas dukungannya. Dan saya tadi mendengarkan Ibu dan Bapak mengungkapkan pandangan, perasaan, mengingatkan ketika saya juga berada di pengasingan seperti Bapak Ibu di masa itu. Saya memang badannya waktu itu di luar dari Indonesia, tapi pikiran dan hati memang tidak bisa pergi dari negeri ini. Dan saya mengikuti dari dekat, jadi saya bisa berempati betapa rasanya jauh dari tanah air, bersujud di tanah orang, berwudu di air orang, tapi hati dan pikiran tetap untuk Indonesia. Saya mendoakan Ibu dan Bapak semua yang jauh dari tanah air selalu sehat, selalu mengirimkan doanya, dan kiriman doa itu bisa melampaui seluruh batas-batas geografis. Insya Allah negeri kita selalu dalam lindungan dari Allah, selalu diberikan kemudahan untuk meraih yang kita cita-citakan. Dan semoga Ibu dan Bapak yang sedang jauh dari tanah air bisa berkiprah di negeri orang, membawa nama baik Indonesia, membuat mereka lebih hormat pada Indonesia lewat kiprah Ibu dan Bapak di tempat-tempat Ibu Bapak berada. Sebuah pertemuan yang luar biasa pada sore hari ini, karena saya berkesempatan tersambungkan dengan keluarga di berbagai penjuru dunia. Dan kami harapkan pertemuan ini bisa membuat kita makin solid. Tutup salam lazim untuk seluruhnya, seluruh komunitas Indonesia, apapun Ibu dan Bapak berada. Pak Agus, terima kasih telah mengorganisir kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Ketua yang telah menyiapkan fasilitasi ini. Insya Allah pertemuan ini memberikan manfaat. Beb Muhsin yang saya hormati, terima kasih telah ikut hadir dan mohon doanya bagi kita semua. Itu saja Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Sudah harus bergerak kepada kegiatan berikutnya. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.